Ya baik, terima kasih Erwin. Di zaman super cepat dan praktis ini, siapa sih yang tentunya masih sabar begitu ya buat pakai internet dengan kecepatan terbatas ataupun lemot. Apalagi untuk kalian yang hobi main game online, nonton film online, lalu juga ada dengerin musik online ataupun streaming, kayaknya bye banget gitu ya kalau internet lemot dan ganggu aktivitas kalian. Tapi tenang, karena masalah internet lemot ini kayaknya berangsur-angsur juga bakal teratasi karena pemerintah juga diketahui berfokus pada implementasi jaringan 5G di tanah air yang katanya 5G ini bakal bikin koneksi internet jadi super ngebut. Nah, ini seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam menanti jaringan ngebut 5G ala RI. Kalau kita lihat di sini memang untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kegelisahan ataupun keresahan, kapan sih jaringan 5G bisa dinikmati di Indonesia? Sebenarnya hal tersebut sudah diworo-worokan begitu ataupun dipublikasikan oleh Kominfo dalam Belait yang dirilis pada Februari lalu atau terbuat dalam Permen Kominfo nomor 2 tahun 2021 tentang rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga tahun 2024. Jadi dari Belait ini bisa disimpulkan juga bahwa adanya jaringan 5G di Indonesia bukanlah omong kosong belaka. Di mana fakta lain juga memperkuat lagi terkait implementasi jaringan 5G di tanah air yang mana dalam aturan tersebut juga disebutkan jaringan 5G pada tahap awal akan tersedia di 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa tentunya yang juga memang ke-6 provinsi tersebut, yakni ada Kota Bandung, Jakarta, Banten, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Dan terakhir ada Kota Semarang yang dijadikan pilot project dari implementasi jaringan 5G di Indonesia ataupun di tanah air. Nah, seneng gak nih? Tentunya bagi warga begitu yang memang berdomisili di 6 kota tersebut, karena kalian-kalianlah yang akan pertama kali mencicipi jaringan 5G sebelum daerah lain bisa merasakan jaringan yang digadang-gadang akan menjadi jaringan super ngebut tersebut. Dipilihnya ke-6 kota tersebut sebagai pilot project oleh Kominfo, ya ini memang diketahui juga mempertimbangkan dari sisi potensi pasar dan juga dukungan infrastruktur yang memang lebih memadai dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Dan apabila sukses begitu ya untuk running di 6 kota ini, tentu diharapkan pula begitu dalam waktu yang tidak terlalu lama layanan 5G juga akan diperluas sesuai dengan pertumbuhan demand ataupun permintaan di daerah-daerah lain di Indonesia. Dan juga pemerintah juga mempublikasi implementasi 5G pun akan diterapkan pada 5 titik lokasi destinasi wisata super prioritas ataupun super priority yang dimiliki oleh Indonesia, dan juga kelima destinasi wisata tersebut ada Labuan Bajo, lalu juga ada Mandalika, Danau Toba, lalu juga ada Likupang, dan juga ada Borobudur Jawa Tengah. Nah, ini mungkin warga sekitarnya juga jadi bisa merasakan begitu ya internet ataupun jaringan 5G karena memang berada di sekitar destinasi wisata prioritas. Bahkan calon ibu kota negara baru juga masuk begitu ya, ataupun IKN baru juga masuk dalam implementasi 5G di tanah air yang juga dalam fokus pemerintah dalam pengimplementasian jaringan 5G di Indonesia. Bagi sektor industri jangan takut juga karena pemerintah juga menyiapkan timeline untuk penerapan 5G ini akan dilakukan di satu wilayah industri manufaktur guna mendukung penerapan teknologi yang digunakan di masa yang akan datang ataupun implementasinya akan dikerjakan ataupun bisa dirasakan di tahun 2024. Tapi adanya dengan pengimplementasian jaringan 5G ini di Indonesia, pemerintah juga menyiapkan sejumlah syarat nih tentunya yang harus dipatuhi bagi seluruh vendor yang terlibat. Salah satunya adalah unsur TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri untuk perangkat 5G yang masuk ke Indonesia. Bisa kita lihat syaratnya di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang berbicara terkait TKDN ternyata bukan hanya untuk mobil ya yang diberi relaksasi PPNBM begitu dari pemerintah, tapi unsur TKDN juga ternyata diterapkan pada produsen perangkat yang nantinya masuk ke Indonesia untuk menjual produknya dalam mendukung implementasi jaringan 5G ini. Dan juga persentase pemenuhan TKDN dalam proyek implementasi 5G ini memang pemerintah diketahui produsen perangkat harus memenuhi sebesar 30% banyaknya unsur TKDN ataupun dalam perangkat yang digunakan dalam 5G yang masuk ke Indonesia. Dan juga bukan tanpa alasan ataupun tanpa landasan aturan TKDN ini juga tertuang dalam Permen nomor 2 tahun 2021 yang memang telah saya sebutkan pada sebelumnya, di mana memang pemerintah juga menginginkan aturan ini mampu mendorong Indonesia menjadi negara produsen bukan hanya menjadi konsumen saja ataupun penonton saja di masa yang akan datang. Lebih detail juga dijelaskan terdapat 3 aspek dari TKDN ini yang memang harus dipenuhi oleh para produsen global yang ingin jajaki bisnis 5G di Indonesia, di mana yang pertama dilihat dari aspek
Ya, di manufakturnya ataupun hardware, lalu kedua juga menekankan aplikasinya ataupun software, dan terakhir juga bisa memenuhi dari aspek investasinya di Indonesia. Nah, ini ujung-ujungnya investasi begitu ya. Dan kita pun harus berbangga di mana BTS ataupun Base Transceiver Station yang dibutuhkan untuk jaringan 5G juga dikabarkan akan dibuat oleh anak bangsa, dan di mana kalau kita lihat di sini memang yang mana dalam penguasaan teknologi Open Radio Access Network atau RAN terjadi transfer knowledge antara vendor global dengan salah satu universitas di Indonesia. Nah, ini lalu seperti apa sih dampak yang akan ditimbulkan nih terkait adanya implementasi dari 5G di Indonesia ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang berbicara terkait dampak, tentu ada sisi negatif dan juga positif dari sebuah proyek maupun rencana yang akan dilakukan. Nah, ini kalau kita lihat apabila menilik dampak negatifnya terlebih dahulu, ternyata sejumlah ilmuwan begitu yang memang bernaung ataupun berada di International Agency for Research on Cancer mendapatkan hasil riset di mana radiasi dari jaringan 5G ini berpotensi menyebabkan kanker pada manusia. Dan ilmiahnya begitu dijelaskan bahwa teknologi 5G ini memang menggunakan frekuensi yang jauh lebih tinggi, yaitu berada di angka 24 hingga 90 GHz yang tentunya mampu memberikan dampak negatif yang ditimbulkan bagi manusia begitu ya. Bahkan dalam pengetesan jaringan 5G begitu di Belanda sana, nah memang terdengar kabar bahwa gelombang frekuensinya mampu menewaskan ratusan burung yang sedang terbang di area pengetesan jaringan 5G ini. Dan juga kalau kita lihat memang dengan tingginya frekuensi atau radiasi RF atau radio frekuensi jaringan 5G ini, sejumlah ilmuwan yang tersebar di 40 negara juga ikut-ikutan begitu ya, menunjukkan penentangannya ataupun menentang peluncuran 5G di daerah mereka ataupun di 40 negara dari mereka. Dan kalau kita lihat memang selain berpotensi menyebabkan kanker, ternyata radiasi 5G juga mampu membuat tubuh menghasilkan protein stres, lalu juga ada kebocoran darah dalam otak, dan juga gangguan metabolisme sel dalam tubuh. Tapi juga kita juga jangan lupa bahwa memang kalau kita lihat dengan adanya kemajuan teknologi pastinya akan sulit sekali untuk menolak begitu ya. Karena zaman pun terus berubah dan juga berjalan. Nah, ini sama halnya dengan mantan Menteri Kominfo Rudiantara yang juga menjelaskan dengan adanya teknologi 5G ini tentu akan merubah gaya hidup manusia di masa yang akan datang. Seperti halnya ke depan diprediksi juga akan banyak manusia menggunakan mobil-mobil otonom begitu ya, dan pasti membutuhkan akses internet yang super stabil dalam penggunaannya. Dan memang dari sisi industri makin banyak lagi tentunya begitu robot-robot yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas produksi misalnya di sebuah perusahaan, karena memang jaringan internetnya yang memadai untuk konektivitas ataupun mengoperasionalisasikan robot-robot tersebut. Dan juga semoga dari semua teknologi yang akan hadir di masa depan, manusianya juga begitu ya diharuskan makin produktif lagi agar tidak tersisih oleh kemajuan teknologinya itu sendiri.